Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aurin Kalista dari Kimia A tahun 2021 yang akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Definisi secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, secara fungsional ini, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi yang kemudian membentuk suatu organisme. Nah, sel tumbuhan merupakan bagian dari sel eukariotik yang di mana bagian-bagian organel yang terdapat di dalamnya hampir sama dengan organel yang ada pada sel hewan. Hanya beberapa organel yang dimiliki tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh hewan, begitu pula sebaliknya. Ada organel yang terdapat pada sel hewan tetapi tidak terdapat pada tumbuhan. Nah, penggambaran sel tumbuhan ini memiliki kemiripan sekaligus perbedaan yang cukup jelas antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Perbedaan struktur yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelumnya itu, ukuran sel tumbuhan lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Nah, sel tumbuhan ini mempunyai bentuk yang tetap karena memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan ini tidak mempunyai bentuk yang tetap dikarenakan tidak memiliki dinding sel. Nah, kemudian di sini ada organel sentriol yang ada pada sel hewan tetapi tidak ada pada sel tumbuhan. Kemudian ada dinding sel yang ada pada sel tumbuhan tetapi tidak ada pada sel hewan. Kemudian ada organel vakuola yang pada sel hewan ini berukuran kecil, sedangkan pada sel tumbuhan ini memiliki ukuran yang besar. Kemudian ada organel plastida yang ada pada tumbuhan dan tidak ada pada hewan. Nah, gambar sel tumbuhan yang pertama ini ada nukleus yang di warna hijau di warna ungu ini yang berada di inti sel. Nah, kemudian ada retikulum endoplasma, ada yang ketiga ini ada ribosom, yang keempat ini ada badan Golgi yang berwarna biru, kemudian ada mitokondria yang berwarna orange, kemudian ada vakuola yang paling besar, dan ada kloroplas yang warnanya hijau, dan kemudian yang ke-8 ini ada membran sel di sini, yang kemudian yang ke-9 ini ada cairan sel atau sitosol. Di sini saya akan menyampaikan fungsi organel sel tumbuhan. Yang pertama itu ada sentriol untuk mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Yang kedua ini ada vakuola. Nah, vakuola ini berbentuk rongga bulat yang berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produksi produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai dengan pada selnya. Nah, misalnya yang berisi garam nitrat pada tanaman tembakau, tanin pada sel-sel kulit kayu, minyak etris pada kayu putih dan mawar, terpentin pada damar, kinin pada kina, nikotin pada tembakau, likopersin pada tomat, piperin pada lada. Nah, hanya ditemukan pada sel tumbuhan, namun tidak dijumpai pada sel hewan maupun bakteri, kecuali pada hewan uniseluler tingkat rendah. Kemudian di sini ada membran sel yang sering disebut sebagai membran plasma, yang bagian terluarnya ini pada tumbuhan ini merupakan dinding sel atau sel wall. Nah, ukurannya ini sangat tipis, tebalnya 8 nanometer, yang hanya setebal kertas. Nah, lipid dan protein adalah bahan penyusun utama membran atau lipoprotein. Fosfolipid merupakan suatu molekul amfipatik yang memiliki daerah hidrofilik atau menyukai air maupun daerah hidrofobik yang takut pada air. Nah, sifatnya ini permeable untuk mengatur keluar masuknya zat dari sel. Kemudian ada dinding sel yang menyebabkan sel tidak bergerak dan berkembang bebas seperti sel hewan, memberi dukungan seperti perlindungan dan penyaring atau filter bagi struktur dan fungsi sel sendiri. Nah, dinding sel ini terbuat dari berbagai macam komponen yang pada sel tumbuhan terdapat polimer karbohidrat seperti aktin, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Dinding sel itu tipis dan berlapis, dan pada tahap awalnya ini lentur, menjadi tebal dan kaku setelah ia tumbuh dewasa. Kemudian ada bagian yang tidak menebal disebut dengan nokta, sehingga terjadi hubungan antara sitoplasma dengan yang lain yang disebut dengan plasmodesmata. Sebagian besar isi sel berupa air atau tekanan air yang diisi isi sel terhadap dinding sel disebut tekanan turgor. Nah, di sini ada nukleus.
nukleus ini dibatasi oleh membran inti yang mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus atau anak inti sel. Membran inti terdiri atas 2 lapis dan mempunyai pori-pori. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel yang membentuk kromosom. Nukleolus ini berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel, kemudian menjaga integritas gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, kemudian organisasikan gen saat terjadi pembelahan sel untuk memproduksi mRNA yang berfungsi sebagai mengkodekan protein. Nah, nukleus ini tempat sintesis ribosom, tempat replikasi dan transkripsi DNA, dan nukleus ini mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, harus dijalankan, dan harus diakhiri. Kemudian ada sitoplasma yang merupakan bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton yang berbagai organel dan vesikuli serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol ini mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Mitokondria itu tempat berlangsungnya respirasi atau perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi yang jumlahnya dan bentuk mitokondria ini berbeda-beda untuk setiap sel. Nah, struktur mitokondria pertama itu ada membran luar yang terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, terus bersifat permeabel terhadap molekul kecil yang berukuran 6.000 Dalton, kemudian mengandung 2 macam enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim untuk transport lipid ke matriks dan menghasilkan asetil CoA. Yang kedua ini ada membran dalam, kurang permeabel jika dibandingkan dengan membran luar yang terdiri dari 20% lipid dan 80% protein, merupakan tempat utama pembentukan ATP. Nah, luas permukaannya ini sangat tinggi karena banyak lipatan yang menonjol ke dalam matriks yang disebut sebagai krista. Mengandung bermacam-macam protein seperti protein fosforilasi oksidatif, terus ATP sintase yang untuk membentuk ATP pada mitokondria, kemudian protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit. Yang ketiga ini ada ruang antar membran. Nah, terletak antara membran luar dan membran dalam. Tempat berlangsungnya reaksi yang penting bagi sel seperti siklus Krebs, oksidasi asam amino, dan oksidasi asam lemak. Kemudian yang keempat ini ada matriks, terdapat materi genetik berupa DNA mitokondria, ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Kemudian ada badan Golgi yang ditemukan oleh ahli histologi dan patologi dari India yang bernama Camillo Golgi dan disebut juga sebagai aparatus Golgi, kompleks Golgi atau diktiosom yang dimana pada sel tumbuhan ini disebut sebagai diktiosom. Dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan terdapat hampir di semua sel eukariotik. Setiap pada sel hewan ini memiliki 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan Golgi. Fungsi badan Golgi yang pertama membentuk kantung vesikular untuk sekresi, yang kedua membentuk membran plasma, ketiga membentuk dinding sel tumbuhan, yang keempat fungsi lainnya itu untuk membentuk akrosom pada spermatozoa, yang kelima tempat untuk memodifikasi protein, yang keenam untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel, yang ketujuh untuk membentuk lisosom. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE yang ditemukan di seluruh sel hewan atau sel eukariotik seperti hewan dan tumbuhan, memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis yang disebut cispernae. Fungsi retikulum endoplasma ini bervariasi tergantung pada jenisnya, dan RE ini merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Jenis RE ini ada tiga. Yang pertama RE kasar, permukaannya ini kasar karena terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Ribosom ini berfungsi dalam sintesis protein. Fungsi utama RE kasar ini sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua ada RE halus, yang tidak memiliki bintik-bintik ribosom, berfungsi dalam beberapa proses metabolisme seperti sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan konsentrasi kalsium, detoksifikasi obat-obatan. Kemudian
tempat melekatnya reseptor pada protein membran sel. Yang ketiga ada RE sarkoplasmik, adalah jenis khusus RE halus yang membedakan antara RE sarkoplasmik dari RE halus itu adalah kandungan proteinnya. RE halus mensintesis molekul, sementara RE sarkoplasmik ini menyimpan dan mempompa ion kalsium. Ribosom ini organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Ribosom memiliki diameter sekitar 20 nanometer dan terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Nah, ribosom ini ada yang menempel pada RE kasar dan ada yang terdapat bebas pada sitoplasma. Kemudian ada plastida. Plastida ini berbentuk bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan yang terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah leukoplast, plastida yang tidak berwarna, yang dapat membentuk dan menyimpan butir-butir zat tepung atau pati. Yang kedua ada chromoplast, plastida yang berwarna selain hijau karena adanya pigmen seperti melanin yang berwarna hitam, likopin merah, xanthopil kuning, karoten jingga, vicosianin biru, dan vicoerectrin yang berwarna coklat. Kemudian yang ketiga ini ada chloroplast atau plastida yang berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Terdiri atas klorofil A yang berwarna hijau kebiruan dan klorofil B yang berwarna hijau kekuningan. Nah, kloroplas ini fungsinya itu tempat terjadinya fotosintesis, kemudian menyimpan hasil fotosintesisnya. Chromoplast mengandung karoten, leukoplast menyimpan cadangan makanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.